Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Abah Magic di YouTube. Malam ini adalah Posko Goib yang biasa saya cerita tentang malam ya, karena ini jam 1, jam 2, jam 3-an ya, kita bersama Abah Magic. Saya membahas tentang kehidupan manusia. Suka ada sifat kehidupan itu adalah kita yang berjiwa semangat untuk maju, sukses maupun dunia dan akhirat ya. Salah satu dunia dulu ya. Kalau dunia itu sifatnya adalah panas ya. Panas itu harus membara, dan meyakini sifatnya akhirat adalah ketuhanan yang namanya Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo kita bersama-sama semangat untuk berjuang membela dunia, untuk bekal anak-anak kita ya. Nanti juga tuntutannya adalah jasa ya. Jasa itu harus dibarengi dengan senang. Kita mengurus ya, karena adalah titipan amanah ya, diberikan. Kalau ilham itu satu pikiran ya yang diberikan oleh Allah melalui memikirkan, oh hidup dunia ini kalau mau kaya, kan mau kaya ceritanya ya. Kalau mau tenang beda lagi ya. Kalau mau kaya itu sifatnya harus panas, semangat beban, semangat berjuang, semangat usaha. Dibarengi kalau punya modal berarti mintalah ke orang tua. Kalau nggak punya modal, kita jujur usaha pakai modal, berarti larilah ke bank. Tapi harus senang dulu. Kalau nggak senang namanya suka ada kata makruh ya, kalau pinjam di bank. Saya nggak, kalau senang untuk maju itu pun bertanggung jawab untuk bayar, karena hidup ini ibarat kita dibikin di tanah, harus dicetak, harus dibakar, dijadikanlah lebih kehidupannya, ditaruhlah di atas, itu namanya kentengnya. Di atas rumah kan ada kenteng. Jadi kalau mau naik tinggi adalah harus berani membakar kehidupan, kesemangatan, bahwa itu usaha, ikhtiar ya, biar di jalan yang benar, bertanggung jawab, karena kita harus membutuhkan satu perusahaan, udah gitu minta pinjam lah yang namanya ke bank. Karena manusia belum tentu dipercaya kalau nggak usaha itu, karena bank itu kan panasnya diputar uangnya. Beda dengan ditaruh di rumah, bikin rumah bangunan. Misalnya kita pinjam di bank 300 juta, ini contoh ya, yang sudah banyak kealami. Karena membangun rumah, kata istilah orang tua dulu, harus siap-siap uang tiis gitu ya, uang lebih gitu ya. Karena nggak bergolang, nggak putar, karena diamlah di tembok, diam di bata, diam di kaca, diam di pondasi gitu ya. Itu nggak muter. Jadi utamakan dulu modal ya. Modal yang saya lakoni, modal udah berjalan, bertambah 100 juta, dagang tambah maju, tambah 2, 3, terus akhirnya barulah kita ada bukti sisa-sisa, bangunlah bangunan. Makanya istilah kalau membangun rumah, kalau nggak bangkrut, cerai, kematian, dan yang dinamakan jatuh perusahaan ya. Jatuh perusahaan teh sepi karena nggak ada modal. Itu peribahasa zaman dulu, nggak salah. Hati-hati kalau kita mau ada pertindakan, harus ada perhitungan gitu ya. Jadi untung sekian, pinjam sekian, kalau nggak ngitung dulu nanti yang rudat kita juga. Jangan sampai kita rudat mikir salah, dari kemajuan menjadi kebangkrutan, menyalahkan Tuhan. Karena hidup ini selalu diberikan oleh Allah yang namanya pikiran, otak, dan kemuliaan. Itu harus ada perimbangan, perhitungan ya. Mudah-mudahan kita jangan sampai membawa dengan namanya mau usaha jadi bangkrut. Kenapa? Karena tidak mau bertanya dan berguru. Ya, berguru itu bersifat ngikutlah kepada orang yang sukses. Semoga kita menjadi sukses. Kalau tanpa guru, tanpa bertanya, sesat di jalan. Makanya sedikit-sedikitnya kalau orang udah tahu pengalaman dan gurunya, itu gimana bangkrutnya masih ada hitungan untung. Beda dengan nggak ada hitungannya, nggak ada gurunya, itu kalau bangkrut udah kolep sama sekali. Nah, itulah yang dinamakan hidup di dunia ini, karena dunia itu panas. Panas ya, itulah harus melawan dengan panas ya. Nah, jadi jelek dengan jelek itu, negatif dengan negatif, insya Allah jadi positif. Itu hitung-hitungannya, karena manusia harus ngitung ya. Nah, ini kalau modal nggak ada, terus pinjam enggak, warisan nggak ada, ya usaha kan butuh modal. Jangan sampai menyalahkan dengan diri kita, kok saya jualan nggak laku, karena yang nanyain barang semuanya nggak ada.
nanyain misalnya kalau jualan rokok, "Ada rokok garam filter?" "Oh, nggak ada." "Kenapa ya saya sepi?" Ya iya, setiap yang nanyain barang, yang mau jadi untung, nggak ada barangnya, itulah. Jadi jangan menyalahkan juga kepada, keberuntungan, karena untung itu ada modal. Kita misalnya ada modal, eee, nolong orang, kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita ada modal sayang kepada keluarga, insya Allah nanti keluarga maju sukses juga kembali lagi ke kita. Itu yang udah gitu ya, namanya tanah dibakar ya menjadi genteng gitu ya. Nah itu simbol saja. Nah, kalau urusan usaha itu tetap dibarengi dengan silaturahmi, karena ada istilah hidup itu pertama tempat ya, tanah ya. Dua bibit, bibitnya harus carilah produk yang bibit-bibitnya nggak basi gitu ya. Kalau mau gampang basi ya yang lancar jualnya itu, misalnya jualan sayuran harus lancar lakunya. Kalau jualan nggak beban ya besi nggak apa-apa itu, disimpan juga nggak jadi masalah. Nah, itu hitungan juga, jadi bibit unggul, cari yang unggul-unggul yang gampang-gampang dijual. Bukan kita bikin produk modal bank udah jual nggak bisa, itu nggak boleh dua ya. Itu masalah, satu modal, dua bibitnya tanah ya, bibit pupuk itu namanya kalau bahasa sekarang mah media itu dikenal. Oh ini, ada suatu perusahaan dikenal gampang jualnya, ada suatu media itu iklan ya, media iklan. Yang keempat insya Allah hasilnya juga bagus ya, karena ada buahnya kan. Di situ juga kalau kita mau ada suatu perusahaan harus punya ilham di tengah malam, mendekatkan diri karena cinta kepada Allah, kepada Tuhannya. Kita semoga ada imbang-imbangan ya dengan ya nafsu, apalagi dengan takabur. Jadi harus ada, kata orang tua dulu mah, sebelum bertindak harus berpikir dulu ya. Berpikir pun hitungannya ke depan, namanya susunan. Susunan ini akan ini efeknya ini mungkin lebih tahu di situ. Makanya ada istilah, suka ada, apa, kalau lahir satu apa cocoknya ya, tinggal ngitung aja. Kalau satu itu dari bumi, dihitungnya harus banyak yang sakit hati karena kita bumi itu diinjak, dikencingi, disalahkan. Kalau udah gitu kan harus ada namanya, harus ada perubahan, berubahlah dengan satu, mungkin penyetakan, dicetaklah dengan bata atau cetakan genteng ya, akhirnya dibakar dengan perih semangat. Kita senang, untuk, maksimal berubah tahun ke tahun gitu. Kita kalau usaha, kalau ibadah pun ya itu mah nggak terlalu berat. Kenapa? Karena ibadah itu nggak berat sebenarnya, itu mah hanya mendekatkan diri saking cinta kepada Allah, nggak kerasa berat. Malahan saya senang juga kalau namanya ibadah itu nggak capek ya. Malahan yang harus disenangi itu nggak ada yang capek, maupun cari dunia nggak capek ya, menggolangkan kehidupan juga nggak capek, semuanya pun dibarengi senang dulu. Nah di situ juga barulah dicetak, udah cetak kan dibakar. Nah kalau nggak dibakar kan nggak ringan ya, bata itu atau kenteng. Udah dibakar kan merah, merah itu kan darah, merah, darah dunia ya, ditaruhlah di atas genteng. Jadi belum tentu hari Sabtu hanya diinjak, bisa jadi posisi di atas. Itu membahas dengan hari ya, atau membahas dengan usaha. Kalau sifatnya juga sama, sifatnya Sabtu itu banyak ngomong, banyak baiknya, dan sifatnya juga neutral, dan kalau ada keinginan selalu pengen tercapai segala keinginannya. Juga ada kelebihannya, tidak dendam ya. Rezeki gampang, cuman kalau yang gede, kalau nggak berani tadi bertindak dengan nekat, dengan tapi ada hitungannya, itu berani modal, nggak akan maju karena gampang habis. Karena rezekinya gampang habis. Kalau gede ada sisa gitu ya. Mungkin di sini ini untuk, kita kehidupan di dunia adalah ada sifat-sifat kehidupan, harus menjadikan kita bersyukur. Kita kenapa? Karena selalu mencintai, Tuhannya ya, karena Allah itu maha penyayang ke umatnya. Kalau kita syukuri karena Allah sudah memberikan kelebihan. Pertama, bersyukur yang paling senang adalah mencintai Tuhannya, karena selalu kita apapun dunia akhirat kembali lagi ke Tuhan. Nah, yang kedua harus senang kepada amanahnya, karena hidup ini ada amanah, titipan anak, titipan maju sukses, untuk saling menyayangi, saling membantu, dan saling, mendukung, apalagi untuk negara maupun agama dan ibu dan bapak, apalagi untuk anak, istri ya, karena manusia itu yang paling bagus adalah,
amanah keluarga. Sudah bunga dari keluarga, rezekinya pun gampang, apalagi satu perjuangan, nggak ada beda-beda. Kalau beda-beda, istrinya pengen ini, lakinya pengen ini, itu kacau namanya. Sifat itu harus belajar bersamaan gitu, karena saling menutupi, saling menyemangatkan, saling meyakini. Ya, keluarga juga penting, karena musuh paling berat adalah keluarga, karena bertemu gitu ya setiap hari itu ya. Udah gitu barulah kita ke tetangga membuat satu kebaikan, barulah ke orang lain membuat tenaga kerja. Kalau udah punya modal apapun, bukan modal nekat, harus ada susunan. Modal itu nggak ada istilah ada tempat kalau nggak ada modal. Jadi kita harus modal dan tempat seimbang. Kita tempatnya mau usaha, modalnya ayo golangkan. Kalau mau yang sedikit cukup, yang penting itu ada sisanya, yaitu ngereyeh namanya, ngereyeh bertahap gitu ya. Itu lambat. Jadi ada istilah suka, wah gimana ya kalau pengen cepat, nah, kita nyumpang aja, nggak ada tempat di luar manusia nggak ada uang. Mau disuruh mau di mana itu bohong. Yang nyata ada di bank. Ya, bank itu pinjaman untuk masyarakat untuk menggolangkannya. Bila mana kita punya kepercayaan, karena ada kelebihan, ada kemajuan, pasti terus tambah dari mobil 1, 2, terus 3. Kalau usaha dari modal 100, 200, 300 sampai M ke sana, akhirnya itu sukses. Jadi sukses itu harus ada perubahan. Jangankan kita urusan uang bank, ya, urusan keluarga pun kalau selama 3 tahun nggak ada perubahan, malah tambah bangkrut, ya itu terserah, pikir-pikir dulu. Ya kalau udah maju, kenapa tidak kita teruskan? Nggak ada istilah rumah tangga jodoh pati bagja cilaka, urusan Tuhan, manusia hanya yang berikhtiar. Tapi tetap kita harus meyakini susunan itu karena diberikan oleh Tuhan adalah kekuasaan melalui otak, pikiran, dan akal sehat. Apalagi merasa kita senang untuk mengamalkan suatu hartanya, ilmunya, pikirannya, pengen menyatukan, pengen memperkuat, pengen memperbunga itu. Kalau anak pengen bunga, pengen kuliah, kita usahakan gimana, pengen bahagia karena dengan istri, kita turuti ya sama-sama, karena semakin moral semakin kaya ya. Saya lagi pelit dulu karena miskin. Kenapa? Karena mau apa daya, kalau miskin modal kecil, kehidupan kecil, mikir kecil, rezekinya kecil, hidupnya kecil. Kalau yang moral, ya modalnya gede, beraninya gede, untungnya gede, hidupnya gede, wibawanya gede, majunya juga gede, cepet lah gitu. Jadi perimbangannya bukan kita cerita tentang ini benar dan salahnya. Saya itu dari pengalaman saya dari nol sampai saat ini. Abah Magic selaku di Radio Magic adalah alhamdulillah pendiri Radio Magic FM. Saya dulunya juga nggak sekolah, makanya kata istilah orang-orang banyak yang nggak sekolah dari zaman dulu sekarang memikirkannya perusahaan, bukan mau kerja, yang membikinkan tenaga kerja bukan mau kerja gitu ya. Memang benar, karena mau kerja juga di mana sih yang nerima nama SD juga nggak tamat gitu ya. Jadi disitulah carinya rezeki bulan tentu dari kerja, berarti dari itu Tuhan. Rezeki itu bermacam-macam ya, ada di dagang, tani, ada yang kerja. Semuanya pun berani yang panas, mau kerja juga berani yang panas, honor-honornya. Kalau mau gaji ya kita gaji DPR sekian, pengeluaran sekian. Kalau nggak ada honor yang dagang juga harus ada lebihannya dina modal gitu ya. Tani juga harus ada yang namakan ngurus sawahnya berapa hektar gitu, bukan 50 batak. Oh benar. Nah, gitu tani dari kerja dari bersifat modal sama, modal gede, untungnya gede ya. Itu mungkin sekilas. Mudah-mudahan di sini, karena di malam ini saya juga banyak untuk cerita-cerita, tapi kan tidak ada bersambung terus ya, kan namanya saya niatnya dari awal sampai akhir adalah dari dulu sampai sekarang, niat saya hanya satu, amanah untuk bermanfaat orang banyak. Dari pengalaman saya ceritakan, saya hidup itu dari kaki lima ya, sampai saya menjadi begini. Itu dulunya juga ngalamin di Jakarta ya, Jakarta Pusat, Pasar Mensos. Dulu saya jualan ikut-ikut dengan paman Uwa. Udah gitu ke Bandung ya, di Jalan Dago, di Inten, sampai ke ITB karena dorong roda bakso somai, jualan masih nah,
trompet, jualan tahun baru ya kan. Dulu mah ada istilah ngebut-ngebut gitu, saya dengan Pak Yep dulunya. Pak Yep, Nano, terus si ini banyak lah teman-teman dulu. Saya punya perguruan, akhirnya Dina Kebatinan sampai saat ini karena saya pengennya dulu mengurus ibu ya, karena ibu sakit udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh, saya tuh belajar lah namanya istiaroh kepada Tuhannya, meyakini diri, pengen kalau bahasa ini mah sipa gitu ya, bahasa ini pengen ngobatin gitu ya dulunya. Akhirnya jadi ada aja ya dari pengalaman itu menjadikan saya banyak, oh ada ilham perasaan teh harus di rumah, saya harus berjalan karena kalau di Bandung karena satu hilangnya perusahaan karena mungkin nggak cocok, kalau nggak cocok nggak dipaksain, kenapa satu hambatannya ya namanya dulu kan zaman tibum, zaman nggak boleh jualan karena dilarang, karena zaman gawatnya karung gitu dulu, makan zaman Pak Harto masih gawat-gawatnya itu ya, kalau namanya orang itu kalau masih jeger juga, aduh namanya majek-majek udah, oh kalau nggak ngasih pisau gitu. Zaman dulu oh masih rawan, ini cerita dulu ya, kalau sekarang nggak, nih modal awas untuk bayar. Kali gitu, kalau dulu mau udah sangat berat sekali ya, namanya kecil pedagang kaki lima, namanya orang kecil dulu udah hidup tapi cukup saja, cuman nggak bisa kaya karena kita namanya usahanya kecil-kecilan kok, pasti pengeluarannya kecil gitu. Kenapa harus moral kaya? Karena memang kalau udah gedean ya pasti mengeluarkannya gede. Kalau misalnya saya nanti tanggal 1 ya bulan ini mau ke Pangandaran kan, itu ada hotel ada segala di situ. Nah, tapi karena kita punya ilmu ya adalah gitu yang yuk ke jalan-jalan Pak Bib gitu ya dengan Abah di situ. Nah, nanti ke Pangandaran hitung kita apa istilah, satu membungahkan keluarga, kedua itu stres ya kalau terus mikirin dunia nggak ada, sakit terus, kumpul enggak. Jadi orang itu harus adalah yang namanya HP mangecas. Kalau ada istilahnya tadinya ada kekuatan ini terus ada yang keluar di situ namanya mungkin ada teguran harus lebih maju, namanya bahasanya ujian ya. Maupun rumah tangga maupun apa pasti selalu ada ujian. Jangankan urusan ujian harta, ujian kepahaman saja merebutkan sambal gohang. Pak Habib lebih senang gohang, Abah mah dulu ya. Abah itu senang sambal gohang. Ibu sambal terasi, saya berantem aja di situ karena bikin terasi nggak enak. Contohnya belum lagi dari ya sifat-sifat yang lainnya. Lama-lama itu jadi menyatu. Makanya kalau usaha selama 3 tahun itu udah bagus kalau udah maju. Kalau udah lebih 3 tahun harus berpikir ya, pikir kenapa usaha segini-gini aja gitu ya. Harusnya udah 3 tahun tuh, saya usaha 3 tahun baru berubah di situ. Mudah-mudahan di sini karena ini waktu juga ya, nanti sambung lagi. Salam dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.